Oke, kali ini saya akan membahas teori dari momentum ya. Setelah nanti teorinya selesai, saya juga akan memberikan video tentang pembahasan dari soal-soal momentum. Setelah itu nanti dilanjut impuls dan tumbukan ya. Nah, langsung aja yang pecinta-pecinta fisika kita bahas. Yang pertama adalah tentang yang namanya momentum ya. Jadi momentum itu hasil kali ya, hasil kali antara yang namanya massa massa dengan kecepatan ya, hasil kali antara massa dengan kecepatan. Oke. Nah, misalnya ada sebuah benda dengan massa m udah bergerak dengan kecepatan sebesar v. Udah. Lalu kalau ditanya rumus daripada momentumnya, boleh nanti kita tuliskan untuk mencari rumus momentumnya adalah bahwa nanti P itu sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Ya, massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, itulah rumus daripada momentum. Nah, kita warnai dulu biar agak cantik dia, ya kan? Oh, baik. Kemudian satuan daripada momentum itu kan rumusnya P sama dengan massa dikali kecepatan. Satuan massa kilogram, satuan kecepatan meter per sekon. Berarti nanti satuan daripada yang namanya momentum adalah kilogram meter per sekon, atau samalah ini dengan Newton dikalikan dengan sekon, karena Newton itu satuannya sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian yang perlu diingat untuk momentum, bahwa momentum itu termasuk besaran vektor ya. Jadi momentum itu termasuk yang namanya besaran vektor. Apa artinya vektor? Ya, vektor itu adalah besaran yang memiliki yang namanya dia punya arah. Ya, punya arah, juga punya yang namanya nilai. Oke. Nah, lalu kalau arahnya itu nanti tergantung daripada yang namanya arah kecepatan. Ya, tergantung daripada yang namanya arah kecepatan. Nah, kecepatan itu nanti ketentuannya, kalau dia nanti bertanda positif berarti nanti bendanya bergerak ke kanan atau ke atas ya. Kalau kecepatannya bertanda negatif berarti bendanya ke kiri ya, atau ke bawah ya. Tanda negatif ini nanti dimasukkan ke dalam perhitungan ya. Tanda negatif dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, kemudian kalau dia nilai ya, kalau dia nilai misalnya seperti ini. Ada benda di sini ya, dengan massa kita sebut M1, oke, bergerak dengan kecepatan sebesar V1. Udah. Lalu di sini ada benda yang kedua ya. Benda yang kedua dengan kecepatan sebesar V2. Lalu kalau ditanya momentum total daripada kedua benda ya, momentum total daripada kedua benda, boleh nanti kita tuliskan bahwa P total sama dengan M1 V1 ditambahkan dengan M2 V2. Oke. Nah, dua-duanya ke kanan, maka tanda kecepatannya bertanda positif. Baik, ini juga kita warnai ya biar diingat. Oke. Nah, yang kedua
yang kedua, bagaimana kalau bendanya berlawanan arah? Ya, bendanya berlawanan arah, misalnya seperti ini. Ini misalnya benda M1 bergerak ke kiri dengan kecepatan V1. Lalu di sini ada benda M2 bergerak ke kanan dengan kecepatan V2. Lalu nanti momentum totalnya, ya, momentum total daripada kedua benda ini sebenarnya sama di jumlah, ya. Di jumlah, hanya M1 di sana kan bergerak ke kiri, ya. Maka nanti kita tuliskan seperti ini, ya, bahwa nanti untuk mencari P total sama dengan M1 dikalikan dengan min V1. Nah, ini dia min V1 karena dia tadi ke kiri, ya. Ditambahkan dengan M2 dikalikan dengan V2. V2-nya positif karena dia ke kanan, ya. Nah, ini juga kita warnai, ya, saudara-saudara. Oke. Ini kalau dia berlawanan arah. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau sudutnya, ya, sebesar theta? Artinya kedua daripada momentum itu bentuk sudut sebesar theta. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya M1, ini M1 bergerak dengan kecepatan sebesar V1, ya. Nah, kemudian ini ada M2 bergerak dengan kecepatan sebesar V2. Jadi momentum daripada kedua benda ini membentuk sudut sebesar theta, ya. Momentum daripada kedua benda ini membentuk sudut sebesar theta. Jadi kalau dia nanti membentuk sudut sebesar theta, ya, biar lebih cepat kita mengerjakan soal, maka nanti kita buat nanti rumusnya, ya. Kita buat rumusnya bahwa P total sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambahkan dengan P2 kuadrat, ya, ditambah 2 P1 dikali P2 cos theta, ya. Cos theta itu adalah sudut, ya. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara momentum daripada kedua benda, dan inilah rumusnya kalau dia nanti membentuk sudut sebesar theta. Oke. Nah, itulah teori dari momentum awal, ya. Ini masih awalnya. Yang terakhir kita bahas tentang yang namanya hukum daripada kekekalan momentum sudut. Oke. Ingat itu, ya. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut sekarang ke yang namanya hukum ya, hukum kekekalan, hukum kekekalan, ya, hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum. Jadi kalau hukum kekekalan momentum namanya kekal, ya. Kalau dikatakan kekal berarti yang awal sama dengan yang akhir. Nah, misalnya seperti ini, ya, kita tuliskan bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir.
momentum awal sama dengan momentum akhir. Ya. Nah, misalnya ada di sini benda, ya, misalnya ada di sini ada benda M1 bergerak dengan kecepatan V1, ya. Lalu nanti di sini ada benda M2, ada benda M2 udah bergerak dengan kecepatan V2. Ya, ini kita anggap kedua benda bertumbukan. Ya, sebenarnya nanti tumbukan kita bahas ya setelah materi momentum dan impuls ya. Tapi ini untuk dasarnya aja ya tentang hukum kegagalan momentum. Ya, jadi kita misalkan kedua benda bertabrakan atau bertumbukan ya. Jadi nanti kalau kita buat persamaannya dengan persamaan yang tadi bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir, maka nanti boleh kita tuliskan yang awal ini. Yang ini yang awal, benda pertama, ini yang awal juga untuk benda kedua, ya. Jadi nanti kita tuliskan M1 V1 ditambahkan dengan M2 dikalikan dengan min V2. Kenapa dia bertanda min? Ya, itu tadi. Ya, kalau ke kiri bertanda negatif ya, sama dengan M1 V1 aksen ya ditambahkan dengan M2 V2 aksen. Oke. Jadi yang ada aksen-aksennya ini ya, itu namanya setelah bertabrakan atau setelah bertumbukan. Itu yang aksen-aksen itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seperti ini kasusnya ya. Nah, kita buat kasus baru dulu seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini di sini ada benda ya, ada benda M1, ada benda M1. Nah, bergerak dengan kecepatan V1. Oke. Nah, benda M1 itu nanti menabrak ya atau menumbuk benda M2 misalnya ya. Benda M2 udah, benda M2. Oke. Nah, benda M2-nya kita anggap misalnya dalam posisi diam. Oke. Nah, jadi nanti setelah ditabrak ternyata ya, ini contoh ya atau misal ya, ternyata misalnya benda M1 ya, benda M1 oke, bergerak dengan kecepatan V1 aksen ya, V1 aksen membentuk sudut sebesar alfa terhadap sumbu X positif. Oke. Nah, sedangkan nanti benda M2 ya, ini benda M2. Oke. Nah, membentuk sudut ya, membentuk sudut sebesar theta ya. Oke, dan bergerak dengan kecepatan V2 aksen. Nah, gini. Oke. Nah, ini tetap prinsipnya adalah momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Ini yang awal ya, antara kedua benda ini ya. Lalu ini yang akhir. Oke. Nah, untuk mengerjakannya maka kita uraikan dulu kecepatan itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya untuk M1 ya, ini kan M1-nya kan bergerak dengan kecepatan V1 aksen membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Jadi kita uraikan dulu ya. Jadi kira-kira nanti ke sini. Oke, ini namanya adalah V1 aksen cos ya, cos alfa. Oke. Nah, sedangkan nanti kalau dia ke bawah ya, jauh sudut ya. Kalau pengaruhnya sudah tahu kan, kalau dekat sudut dikali cos, jauh sudut dikali sin ya. Maka nanti di sini V1 aksen
ya, sin alfa. Oke. Nah, itu penguraian untuk benda yang pertama. Oke. Nah, sekarang benda yang kedua kita uraikan, ya. Benda yang kedua kita uraikan misalnya seperti ini. Oke, ini. Udah, ini kita uraikan, maka nanti ke sini itu namanya adalah V2 aksen cos theta, ya, cos theta. Sedangkan nanti kalau dia kesembunyinya itu nanti V2 aksen sin theta. Oke. Nah, lalu kalau cara mengerjakannya sama seperti tadi, ya, bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Cuma ini kan harus kita tinjau antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya seperti ini. Nah, momentum awal pada sumbu X harus sama dengan momentum akhir, ya, momentum akhir pada sumbu X. Ya, momentum awal pada sumbu X sama dengan momentum akhir pada sumbu X. Jadi kalau ini momentum pada sumbu X untuk benda M1, pada sumbu Y tidak ada, ya. Nah, ini juga untuk M2. Jadi nanti kita tuliskan seperti ini, ya, bahwa M1 V1 ya, ditambahkan dengan M2 V2. Oke. Nah, V2 ini kan nanti 0 karena tadi bendanya saya bilang misalnya dalam posisi diam. Oke. Sama dengan nah, lihat pada sumbu X. Pada sumbu X, ya, ini pada sumbu X ada V1 cos alfa, ada V2 cos theta. Jadi nanti kita buat seperti ini. Itu kan arahnya sama-sama ke kanan itu. Ya, sama-sama ke kanan, maka dia bertanda positif, ya. Jadi kita buat M1 V1, ya, M1 V1 aksen cos alfa. Oke. Nah, ditambah M2 V2 aksen cos theta. Nah, inilah persamaan pertama, ya. Ini kita sebut persamaan yang pertama, ya. Inilah persamaan momentum, ya, hukum kekekalan momentum pada sumbu X yang awal dan yang akhir, ya. Ini tadi yang akhir, ini yang awal, ya. Nah, kemudian kita tinjau pada sumbu Y, ya. Pada sumbu Y, momentum awal pada sumbu Y harus sama dengan momentum akhir pada sumbu Y, ya. Nah, tadi ini kan saya bilang ini kan nggak ada pada sumbu Y, maka momentumnya 0. Ini juga momentumnya 0 karena tadi bendanya dalam posisi diam, maka nanti kita buat di sinilah 0. Oke. Nah, kemudian pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y ini kan P1 aksennya ke bawah, ya. Sedangkan ini P2 aksennya ke atas, P2 aksen sin theta, ya, ke atas, P1 aksen sin alfa ke bawah. Maka nanti kita buat seperti ini. 0 sama dengan M1 dikalikan dengan min. Kenapa dia min? Tadi kan ke bawah ini tadi, ya, ke bawah, maka kita sebut bertanda min, maka hasilnya min P1 aksen sin, ya, sin alfa. Oke. Kemudian ditambah, ya, ditambah M2, ya, itu ini V2 aksennya ke atas bertanda positif, ya, maka nanti dia V2 aksen sin theta. Nah, ini dia. Inilah persamaan yang kedua. Jadi nanti persamaan pertama, persamaan kedua itu nanti bisa disubstitusi dan bisa dieliminasi. Maka nanti kita dapatlah P1 aksennya dan P2 aksen. Nah, inilah teori tentang yang namanya momentum. Oke. Itulah teori momentum dari Theo MF.